Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Saya Monica Monalisa Huta Barat dengan NIM 22331111084 akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi SPSS untuk uji komparatif. Video tutorial ini bertujuan untuk memenuhi UTS mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu dosen Prihatin Ningsih Sagala SPD MSI. Baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum saya menjelaskan tutorial atau memberikan tutorial penggunaan daripada SPSS-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemahaman awal terkait apa itu uji komparatif. Jadi rekan-rekan sekalian, uji komparatif atau analisis komparasi adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya perbedaan antara dua atau lebih kelompok data yang diteliti. Jadi rekan-rekan sekalian, contoh kasus dalam penelitian yang telah saya dan rekan-rekan saya lakukan adalah apakah ada perbedaan kemampuan menulis teks berita antara siswa yang diajar dengan metode ekspositori dan siswa yang diajar dengan menggunakan metode problem based learning. Lalu rekan-rekan sekalian, teknik analisis komparatif yang digunakan adalah bivariat, yaitu independent sample t-test. T-test merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Baiklah rekan-rekan sekalian, konsep dasar daripada uji independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Artinya, data kelompok yang satu tidak bergantung dengan data kelompok yang lain, serta data berasal dari sampel yang berbeda digunakan untuk data terdistribusi normal dan homogen. Lalu rekan-rekan sekalian, dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi two-tailednya itu lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara satu sampel dengan sampel yang lain. Lalu jika nilai signifikansi two-tailednya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara satu sampel dengan sampel yang lain. Mungkin itu saja sebagai pemahaman awal dari rekan-rekan sekalian. Langsung saja kita ke penggunaan atau tutorial penggunaan aplikasi SPSS-nya sendiri. Langsung saja saya share screen terlebih dahulu. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya di sini sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, disinilah kita nanti akan memasukkan atau menginput data dari Excel yang telah saya sediakan data mentahnya. Jadi rekan-rekan sekalian, uji komparatif ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu menguji yaitu membandingkan atau analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya perbedaan antara dua atau lebih kelompok yang diteliti. Jadi ada dua hipotesis yaitu H0 dan H1 yang akan kita buktikan nantinya melalui data yang kita analyze daripada SPSS-nya. Jadi rekan-rekan sekalian untuk memudahkan pemahamannya, kita ibaratkan kelas pertama yaitu kelas ekspositori sebagai mu1 dan kelas kedua yaitu PBL yaitu mu2. Jadi H0 yaitu mu2 sama dengan mu1 itu menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis teks berita yang siswa yang belajar melalui metode ekspositori dan siswa yang belajar dengan metode PBL. Lalu H1 atau hipotesis alternatif yaitu mu2 tidak sama dengan mu1 atau PBL tidak sama dengan ekspositori, yaitu bermakna terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis teks berita siswa yang belajar dengan metode ekspositori dan siswa yang belajar dengan metode PBL. Nanti kita akan menguji hipotesis ini mana yang akan kita terima atau yang mana yang akan kita tolak setelah melakukan analisis daripada SPSS. Langsung saja rekan-rekan sekalian, kita ke variable view. Ya, kita ke variable view. Kita akan mengisi di sini yang kolom pertama, yaitu nilai. Lalu, kelas. Kita akan mengubah desimalnya juga rekan-rekan sekalian. Desimalnya kita ubah karena
nilai atau data yang saya peroleh itu nilainya tidak ada yang berbentuk koma atau berbentuk desimal. Jadi kita ketik angka 0 saja. Ya. Lalu di value-nya rekan-rekan sekalian, yang perlu kita ubah itu adalah pada bagian kelas. Di sini kita ya. Di value itu kita bikin angka 1 kelas pertama dengan label kita add, lalu value yang kedua dengan label problem based learning atau PBL disingkat saja, kita add rekan-rekan sekalian. Baik, setelah itu kita oke-kan saja. Lanjut kita ke data view. Nah, sudah ada di sini nilai dan kelas. Sekarang kita hanya memasukkan langsung nilai, menginput dari data mentah, nilai dan juga kelasnya apa saja. Jadi untuk nilai yang pertama kita dari Excel. Nah, ini adalah nilai dari siswa yang digunakan metode expository. Ya, langsung saja kita salin. Kita copy. Lalu kita tempel atau kita paste ke nilai. Baik, sebentar. Ya, kita lanjut ke kelas yang kedua, rekan-rekan sekalian. Kita ke kelas yang kedua. Nilainya kita copy juga. Ini adalah kelas yang menggunakan metode problem based learning atau PBL. Kita copy, lalu kita sama-sama kita paste di bawah nilai yang pertama kita tempel tadi. Ya, sudah rekan-rekan. Lalu kita untuk kelasnya kan masih titik-titik. Lalu kita juga akan mengcopy kelas. Kita tandai dia sebagai kelas 1 dan kelas 2 ya tadi. Baik, kita tempel juga ke sini. Jangan sampai salah-salah ya rekan-rekan, karena sangat berpengaruh. Sebentar. Ya, sudah. Baiklah, sudah rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita akan yang kelas kedua. Alright, oke. Kita copy. Ya, kita tempel juga sini rekan. Baiklah, sudah. Setelah itu rekan-rekan sekalian langsung saja kita ke analyze di sini. Setelah data kita terinput dengan tepat tentunya, kita ke analyze, langsung pilih compare means. Kita akan memilih independent sample t-test seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Ya, kita akan memasukkan nilai ini ke test variable ya. Ya, betul. Lalu kelas kita letakkan di grouping variable. Nah, untuk define grupnya, untuk memastikan, ya,
ini sudah tepat. Grup 1 yaitu ekspositori atau kelas 1, grup 2 PBL atau dilabeli dengan angka 2. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, sudah langsung tampak ya di layar hasil daripada independent sample t-test menggunakan SPSS. Jadi ini sudah ada langsung. Nah, mungkin kita Oke. Dasar pengambilan keputusan kita dari signifikansi tutelatnya rekan-rekan sekalian. Kita akan melihat langsung dari sini. Ya, bisa dilihat nilai signifikansi tutelat yang saya dapat itu adalah 0,01 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi maka terdapat perbedaan yang signifikan antara mu1 yaitu expository dan mu2 yaitu problem based learning, di mana tadi H0 yaitu mu2 sama dengan mu1 yang berarti tidak terdapat perbedaan antara yang signifikan antara kemampuan menulis dengan expository dan juga problem based learning. Dan juga H1 yaitu mu2 tidak sama dengan mu1 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis yang teks berita siswa dengan menggunakan metode expository dan juga dengan metode problem based learning. Maka daripada itu rekan-rekan sekalian, kita akan menolak H0 dan menerima H1 karena ternyata yang kami dapatkan itu kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan terhadap atau antara kemampuan menulis teks berita siswa yang belajar dengan metode expository dan siswa yang belajar dengan metode problem based learning. Baiklah rekan-rekan sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan terkait penggunaan daripada SPSS untuk uji komparatif. Semoga rekan-rekan sekalian dapat memahami dan mengerti dan dapat mempraktikannya dimanapun Anda berada. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Tentunya rekan-rekan sekalian, saya tidak lepas dari kekurangan terkait penjelasan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran saya berikutnya.